Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adinda Ayu Anggelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa-masa penjajahan di Indonesia. Masa-masa penjajahan di Indonesia mengalami masa penjajahan oleh negara-negara luar. Negara-negara yang menjajah Indonesia adalah Portugis atau Portugal, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Yang pertama, saya akan membahas masa penjajahan oleh Portugis di Indonesia. Masa penjajahan Portugis atau Portugal. Masa penjajahan Portugis, Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu, Portugis menguasai Malaka berhasil pada 10 Agustus 1511 dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai area Malaka, penjajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatalillah, berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Motivasi bangsa Portugis melalui petualangan ke timur menurut sejarah dan arkeolog Islam Uka Tadrasasmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship KPSA 2002, yaitu 1. Vitória atau emas, 2. Fortaleza atau kejayaan, yang ketiga Igreja atau gereja. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis awalnya diterima baik oleh Sultan Ternate adalah 1. Portugis dianggap sebagai pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi. Yang kedua, Portugis diminta bantuan untuk bersama-sama menjarang Tidore. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis adalah 1. Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat. Yang kedua, Portugis memaksa Sultan Ternate mengakui kekuasaannya di Ternate. Dan yang ketiga, Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai Raja Ternate. Oke, menuju poin selanjutnya. Poin kedua yaitu masa penjajahan Prancis. Masa penjajahan Prancis, masa kolonial Prancis di Hindia Belanda dilatar belakangi oleh jatuhnya kekuasaan kerajaan Belanda di Eropa oleh Kekaisaran Prancis. Napoleon yang berhasil menguasai kerajaan Belanda menunjuk keponakannya Ludwig Napoleon untuk menjadi Raja Belanda yang kemudian diganti menjadi Republik Batav. Prancis yang usahanya mengeksploitasi seluruh Eropa memanfaatkan koloni-koloni negara-negara Eropa yang telah ditaklukkan. Hal ini dilakukan karena Prancis membutuhkan SDM untuk membiayai perang Napoleon yang tengah masifnya. Hindia Belanda merupakan daerah kolonial Belanda dimanfaatkan oleh Republik Bataaf dengan konsentrasi eksploitasi di Pulau Jawa. Ludwig kemudian mengutus Herman William Daendels yang merupakan keturunan Jerman Belanda yang bekerja untuk kerajaan Prancis untuk menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian tugas utama Daendels, alih-alih mengeksploitasi Pulau Jawa, Daendels justru harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang waktu itu sudah berada di Sumatera. Daendels atau yang dikenal oleh penduduk Hindia sebagai Tuan Guntur
melakukan segala macam kebijakan yang ada untuk mempertahankan Pulau Jawa. Kebijakan Dendels yaitu pertama, melaksanakan kerja Rodi untuk membangun jalan raya, pos. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 keresidenan atau prefektur. Yang ketiga, membangun pabrik-pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Yang keempat, membangun sekolah militer di Batavia. Yang kelima, membangun kantong militer baru dan rumah sakit. Yang keenam, merekrut tentara dari kalangan pribumi timur, Bali, Maluku, Makassar yang memiliki postur yang besar dan kuat. Yang ketujuh, memberi kesejahteraan kepada kuli dan tentara, membangun armada laut dan menyeimbangkan armada laut Inggris. Yang kedelapan, melakukan penghematan keuangan dan membatasi upacara dan wewenang keraton. Yang kesembilan, mengefisiensi birokrasi pemerintah dengan membentuk bupati-bupati baru dan menciptakan keresidenan baru di Jawa. Yang kesepuluh, membentuk pengadilan baru dengan adopsi hukum adat dan Eropa. Poinnya selanjutnya, masa penjajahan Inggris. Masa penjajahan Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kultura, India. Semua tentara Belanda menjadi tawan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles yang berhasil melakukan perdagangan bebas meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Atas jasa merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal dan memerintah dari Buitenzor atau Bogor. Kebijakan di bidang pemerintahan Raffles menegosiasi perdamaian dan beberapa operasi militer pada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Selanjutnya, kebijakan di bidang pemerintahan oleh Raffles yaitu 1. Menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan. Yang ketiga, para bupati dijadikan sebagai pengawal pemerintah sehingga mereka dapat digaji dalam bentuk uang. Kebijakan di bidang ekonomi menurut Raffles, 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian keuangan. Yang kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajah. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Pendle. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Oke, poin yang selanjutnya, masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkatnya pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1600, setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda, Belanda masuk ke Indonesia Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk Fox yang menguasai rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1602, karena pasar dikuasai oleh Tionghoa,
dan Inggris, kantor Fox berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, Fox dapat perlawanan mengalami kemunduran dan dapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat dan salah satunya adalah perjanjian Bungaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Fox menandatangani perjanjian Giati yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi Sultan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu Fox dibubarkan pada 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari Prancis. Kemudian runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara oposisinya seperti Jerman dan Jepang, menjadikannya kehilangan kekuasaan akan Indonesia pada tahun itu pula atas negeri Sakura, sehingga penjajah negeri kincir angin tersebut pada Nusantara berakhir. Namun sejarah lepasnya Indonesia belum sepenuhnya berakhir meski Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Kedua. Indonesia terlepas dari penjajah negeri tersebut. Hal itu dimanfaatkan kembali oleh negeri kincir angin untuk kembali menguasai Nusantara. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda kembali memasuki Indonesia dan berusaha menduduki Batavia yang sekarang Jakarta agar dapat kembali berkuasa. Sehingga saat itu pusat pemerintahan dipindahkan sementara ke Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan. Belanda melakukan berbagai agresi militer untuk kembali mendapatkan kekuasaan di Indonesia. Namun tentu saja rakyat Nusantara sudah jauh lebih baik dalam menangani hal tersebut. Pertumpahan pun terjadi hampir seluruh wilayah dengan melibatkan ribuan pejuang. Berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah melalui berbagai pertumpahan darah sejak kemerdekaan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Semenjak itu tidak ada lagi penjajah oleh negara lain di Nusantara hingga saat ini. Namun tentu saja beberapa peninggalannya masih tetap ada. Meski banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi selama lepasnya Indonesia dari penjajah Belanda, namun tidak menyurutkan semangat rakyatnya untuk memperlihatkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan di negeri ini. Yang selanjutnya, masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang pada awal pergerakannya, perintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia, padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara lain sebagai berikut. 1. Bendera merah putih diizinkan berkibar. Yang kedua, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan. 3. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Selanjutnya, propaganda yang terkenal yang disusun Jepang adalah Gerakan 3A
1. Jepang pelindung Asia, 2. Jepang pemimpin Asia, dan 3. Jepang cahaya Asia. Pada awal gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi gerakan 3A hanya bertahan sementara. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengelola tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelas tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain, untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia dengan sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Dengan cara-cara mereka lakukan adalah: 1. Mengadakan Romusa. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan Romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah penduduk Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan Romusa karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. Yang kedua, para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan pada pemerintah bala tentara Jepang. Yang ketiga, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selanjutnya, menyerahnya Jepang pada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Berikutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah pada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI, Badan Pembentukan Jepang, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI, panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI, menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah perang penjajahan Jepang di Indonesia. Itulah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.